Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi, yang mana kita telah kemarin ataupun pada Senin yang lalu kita telah membahas bab yang keempat, masih dalam pembahasan bab tersebut, yaitu tentang talbis dan gurur. Salah satu langkah-langkah syaitan yaitu melakukan tazyin, membisikkan waswas yaitu syubhat, dan melakukan talbis dan gurur terhadap anak Adam sebelum pada akhirnya melakukan ighwa ataupun menyesatkan mereka. Sebelumnya kita telah jelaskan perumpamaan yang dibuat oleh Ibnul Jauzi, ya. Beliau mengibaratkan hati itu seperti sebuah benteng yang dikelilingi oleh pagar, dan ada penjaga-penjaga yang senantiasa menjaga benteng tersebut dari serangan musuh. Dan musuh-musuh ini senantiasa mengintai, mencari-cari kelalaian penjaga yang menunggu dan menjaga benteng itu. Kita lanjutkan, masih dalam perumpamaan tersebut, bahwa pihak musuh, kata beliau, tidak henti-hentinya mengintai benteng tersebut. Musuh di sini adalah syaitan, dan benteng yang dimaksud adalah hati. Kadang-kadang musuh ini melakukan serangan dan berhasil memasukinya. Tapi ada kalanya penjaga sukses menghalau mereka, sehingga mereka pun keluar dan terusir lagi. Tapi ada kalanya musuh berhasil masuk, bahkan lebih jauh dari itu, merusak apa yang ada di dalam benteng itu. Dan musuh itu menetap dalam benteng itu dan menguasai benteng itu karena kelalaian penjaga, kelalaian sang penjaga. Itulah hati yang sudah dikuasai oleh syaitan. Syaitan telah berhasil masuk ke dalamnya karena penjaganya ghaflah ataupun lalai. Seperti halnya ada kalanya angin yang seharusnya dapat menghalau asap, tapi tidak berhembus. Sehingga asap itu pun menjadi semakin banyak, menjadikan ruangan hitam, dan cermin yang ada di dalam ruangan itu pun buram. Hingga ketika musuh masuk dan merobos ke dalamnya, ada di dalamnya, penjaga itu tidak tahu, karena buramnya kaca untuk mengawasi musuh-musuhnya. Demikianlah kondisi hati, ada kalanya dikuasai oleh musuh, sehingga hati itu mengikuti perintah dari musuh-musuhnya. Begitulah hati yang rusak, kata Nabi, idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika dia rusak, jika dia telah dikuasai oleh musuhnya, dan musuh hati adalah syaitan, maka rusaklah seluruhnya. Karena tangan, kaki, mata, telinga, lisan akan melakukan perintah sang hati yang telah dikuasai oleh musuh. Ya, di sini beliau menyebutkan bahwa sang penjaga yang terluka karena kelalaiannya ataupun ghaflah, dia pun turut ditawan oleh musuh itu dan diperbudak oleh musuh. Sehingga penjaga ini dia loyal kepada musuh yang seharusnya dia usir musuh itu. Tapi sekarang dia berdamai dengan musuh itu. Dia menjadi budak musuh itu. Itulah hati yang sudah mati, yang dikuasai oleh setan, dan penjaganya juga sudah ditaklukkan oleh musuh-musuhnya.
sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Yang Allah katakan itu di dalam Al-Quran, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nasihat apapun tidak mempan lagi. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak beriman. Mereka tidak berubah. Itulah kondisi hati yang sudah tertutup. Hati orang-orang Yahudi yang mereka sendiri mengatakan qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup. Ya, semuanya sudah terkunci. Tangan tidak lagi bisa digerakkan untuk kebaikan. Kaki tidak bisa lagi dilangkahkan untuk kebaikan. Mata, telinga, dan lisan tidak lagi bisa digunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, semuanya diperintahkan oleh sang hati untuk melakukan kejahatan, keburukan. Seorang ulama salaf mengatakan, aku pernah melihat syaitan dan dia berkata kepadaku, dahulu aku menemui manusia untuk mengajari mereka. Akan tetapi sekarang aku menemui mereka untuk belajar dari mereka. Begitulah hati yang sudah dikuasai, benteng yang sudah dimasuki, bahkan menawan penjaga-penjaga benteng itu. Ya, penjaga-penjaga benteng itu sudah ditawan juga oleh musuh-musuh yang ingin menguasai benteng itu. Maka tidak ada lagi yang tersisa. Maka di sini musuh yang belajar dari mereka, ya. Nah demikian seperti yang diungkapkan oleh salah seorang ulama salaf. Ya, dulu aku menemui manusia untuk mengajari mereka, tapi sekarang aku menemui mereka untuk belajar dari mereka, bukan untuk mengajari mereka lagi. Terkadang setan menyerang orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang diberi kelebihan dengan cara menggandeng hawa nafsu yang telah didandani. Sehingga orang yang berilmu itu pun sibuk melihat dan memperhatikan hingga akhirnya setan berhasil menawannya. Yaitu setan akan menampakkan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya. Begitulah dahsyatnya langkah-langkah setan. Kalau dia tidak mampu menyeret manusia kepada keburukan, maka dia akan menghambat orang itu dari kebaikan. Menghambat orang itu dari hal-hal yang utama. Karena seorang yang terhalang dari hal-hal yang utama, itu adalah jalan menuju keburukan sebenarnya. Walaupun saat itu dia tidak melakukan keburukan. Tapi ketika dia meninggalkan hal-hal yang utama, maka yang rontok saat itu adalah motivasi untuk melakukan hal yang baik dan utama. Dan itulah langkah awal menuju keburukan ketika dia meninggalkan hal-hal yang utama. Ya, setan mengalihkannya dari hal-hal yang afdal kepada yang tidak afdal. Ya, mengalihkan dari membolak-balikkan skala prioritasnya sehingga dia tidak tahu apa yang harus didahulukan dan apa yang harus ditunda ataupun dikebelakangkan. Ya. Ini adalah keruntuhan ilmu ketika seorang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik, mana yang mudarat dan mana yang lebih mudarat. Karena sekedar mengetahui baik dan buruk itu tidak perlu ilmu yang tinggi-tinggi. Ya, dasar ilmu sudah cukup untuk mengetahui hal yang buruk dan yang baik. Tapi tidak semua orang yang berilmu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik. Mana yang buruk dan mana yang lebih buruk. Ya. Mana yang buruk dan mana yang lebih buruk. Mana keburukan yang lebih ringan dan mana kebaikan yang lebih utama. Ini adalah fikih ya yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki tingkatan ilmu yang lebih. Ya. Ilmu yang banyak, mungkin punya pengalaman ya di samping ilmu yang dia miliki. Seperti yang kita katakan sebelumnya, Al-Hasanul Basri mengatakan bahwa orang yang berilmu, benar-benar berilmu, dia mengetahui fitnah sebelum fitnah itu terjadi. Itu artinya dia memiliki ilmu yang lebih. Adapun orang yang awam, atau yang sekedar tahu, dia baru tahu itu fitnah setelah fitnah itu terjadi atau menimpa dirinya. Ya, setelah dia ditimpa oleh fitnah itu,
barulah dia sadar bahwasanya itu adalah keburukan. Nah, ini biasanya menimpa orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang kita katakan aslah, lebih baik, ya, maslahat yang lebih tinggi, dan tidak mengerti membedakan mana yang keburukan yang lebih ringan dari keburukan yang lebih berat. Nah, ini akan kacau ya ketika seorang yang berilmu itu ya jatuh dalam kelalaian. Ya, ini kelalaian orang yang berilmu. Ya, yaitu dia mulai lalai dari perkara-perkara yang utama, yang lebih utama. Ya, nah, ini adalah satu degradasi dari ilmunya sebenarnya. Dan pada akhirnya itu akan menyeretnya kepada keburukan, sedikit demi sedikit. Ya, begitulah dia, ya kita katakan penyimpangan itu. Ya, setan begitu sabar ya untuk menjebak anak Adam. Oleh karena itu, ya, tali yang paling kuat untuk mengikat tawanan adalah tali kebodohan, yaitu hilangnya ilmu, perginya ilmu. Bisa dengan lupa, ya tali kejahilan ya. Ya, lebih tepatnya tali kejahilan ya, bukan kebodohan, karena beda bodoh dengan jahil. Yang lebih tepat adalah tali kejahilan. Ya. Yang ya, dan di samping tali hawa nafsu. Ya, di samping tali hawa nafsu yang memang ada pada orang itu. Ya, bedanya adalah tali kejahilan ini bisa diangkat. Sementara tali hawa nafsu itu tidak bisa diangkat. Manusia nggak akan bisa mengangkat hawa nafsunya. Karena itu adalah sesuatu yang tertanam ya secara kodrati pada dirinya. Karena dia juga membutuhkan itu. Tapi setan memanfaatkan itu. Ada dua tali di sini untuk mengikat tawanan, yaitu hati manusia. Ya, yaitu tali kejahilan dan tali hawa nafsu. Dan yang terlemah adalah tali kejahilan itu. Karena ini akan melahirkan kelalaian, ghaflah, ya. Nah, jahil itu adalah terangkatnya ilmu. Nah, terangkat ilmu ini puncaknya adalah ya ghaflah ya. Nisyan itu wajar manusia lupa. Tapi kalau terus-terusan lupa, inilah yang disebut ghaflah. Lupa sekali ya mungkin masih bisa dimaklumi. Siapa yang nggak lupa? Siapa yang nggak silap istilahnya. Tapi kalau kesilapan itu, kelupaan itu terjadi terus-menerus dan menjadi suatu kebiasaan, inilah yang disebut sebagai ghaflah. Ya, kelalaian. Nah, demikian ya. Nah, dengan itu setan akan mengikat hati manusia itu tawanannya ini, musuhnya ini, ya, sehingga tidak bisa bergerak. Nah, maka coba perhatikan bagaimana setan sabar menanti kelalaian seorang anak Adam. Ya, dia terus-menerus berupaya. Setan, iblis, walaupun sudah diusir dari surga, namun dia tidak putus asa untuk menyesatkan Adam dan istrinya di dalam surga. Tidak putus asa. Walaupun ya dari jarak yang sangat jauh, dia berusaha untuk menyampaikan was-wasnya itu kepada Adam. Kadang-kadang tidak langsung, kadang-kadang langsung. Kadang-kadang iblis itu meminjam lisan manusia untuk menyampaikan pesan-pesannya. Kadang-kadang dia langsung bisikkan ke dalam hati orang itu. Ya. Kadang-kadang dia pinjam lisan orang lain. Ya, dia pinjam lisan manusia yang bisa direkrutnya menjadi bala tentaranya. Maka kadang-kadang kita mendengar ucapan-ucapan batil itu dari lisan manusia. Manusia-manusia yang jahil tentunya ya. Yang telah dipinjam lisannya oleh iblis untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Pesan-pesan keburukan, kejahatan, kebatilan. Dan ini didengar oleh telinga-telinga sampai kepada hati yang lemah. Hingga hati yang lemah itu terpengaruh dengan ya ucapan-ucapan yang buruk itu. Maka itulah sebabnya kita diperintahkan untuk menjaga telinga kita, pendengaran kita, ya. Tidak memasang telinga untuk hal-hal yang buruk-buruk. Ya, karena tidak semua hati mampu ya bisa meredam ya. Ya, kita katakan serangan-serangan iblis melalui ucapan-ucapan yang buruk itu. Maka dari itu, ya kita tidak boleh mendengarkan syubhat. Ya, kita tidak boleh mendengarkan syubhat.
Kita tidak boleh terlalu jumawa dan berkata, itu tidak mempengaruhi saya. Ya, maka ya diriwayatkan dari Ayub As-Sakhtiyani bahwa ia menutup telinganya, masukkan jarinya ke dalam telinganya ketika ada seorang ahli bid'ah berbicara kepadanya dan ingin membacakan satu ayat kepadanya. Beliau mengatakan tidak, walaupun separuh ayat, sambil mengisyaratkan dengan jari beliau, yaitu separuh ayat pun ya tidak, aku tidak mau mendengar, ya. Nah, demikian. Beliau menjaga hati dari syubhat, dari mendengarkan syubhat yang mungkin dititipkan oleh iblis melalui lisan ahli bid'ah itu. Ya, apa kata orang-orang? Apa salahnya wahai imam dia membacakan satu ayat, dengarkan saja lalu pergi. Ya mungkin orang-orang itu melihat perkara ini simple, ya. Tapi bagi Ayub As-Sakhtiyani itu bukan perkara yang simple. Bukan perkara yang sederhana kamu dengar kemudian kamu pergi, tidak. Masalahnya adalah hati. Tidak semua hati mampu untuk bertahan dari serangan-serangan iblis. Yang kadang-kadang dia menitipkan pesan-pesannya melalui lisan manusia-manusia yang direkrutnya menjadi bala tentaranya. Ya maka apa kata Sufyan Ats-Tsauri dulu, ya Imam Az-Zahabi menukil ini ya dari Sufyan Ats-Tsauri, ya dulu ya ulama-ulama kami selalu berpesan kepada murid-murid mereka yang isi dari pesan itu adalah annal quluba dha'ifah wasyubah khattafah, bahwa hati itu lemah, ya hati itu lemah, sementara syubhat itu sangat cepat sambarannya, yaitu sangat cepat dia menguasai hati manusia. Ketika dia diberi ruang masuk ke dalamnya, maka tanpa ampun akan menghancurkannya. Ya perumpamanya seperti ya mesin yang mobil yang menabrak banjir, menerjang banjir, kemudian kena water hammer istilahnya. Yaitu masuknya air ke dalam ruang bakar. Kalau sudah masuk ke dalam ruang bakar, walaupun sedikit, maka itu akan menghancurkan mesin itu. Turun mesin, istilahnya seperti itu. Demikianlah ketika hati dibiarkan, ya syubhat itu dibiarkan masuk ke dalam hati, maka sedikit syubhat itu bisa menghancurkan hati tersebut. Membuat hati itu berbalik. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, seperti itu perumpamaannya. Ya, maka jangan diberi peluang untuk masuk ke dalamnya. Ya, apalagi itu sengaja ya kita mendengarkannya. Ya, kita nggak tahu ya. Ya, bagian mana dari ucapannya itu yang itu akan bisa mempengaruhi hati kita. Maka Ayub As-Sakhtiyani tadi memilih ya yang paling aman untuk dirinya. Itulah tindakan yang paling bijak bagi yang ingin menyelamatkan hatinya, yang tidak mau membahayakan hatinya. Tapi bagi yang suka membahayakan hatinya, ya kata Nabi, barang siapa yang menggembala di sekitar daerah larangan, maka dia akan menerobos daerah larangan itu. Barang siapa bermain-main dengan syubhat, ya maka dia telah membahayakan agamanya. Ya, dia akan jatuh kepada yang haram. Ketika dia sengaja menerabas perkara-perkara yang syubhat tadi, itulah jalan menuju perkara yang haram. Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka dia telah menjaga kehormatan diri dan agamanya. Ya, barang siapa yang menjaga dirinya dari ya kita katakan syubhat-syubhat tersebut, maka dia telah menjaga kehidupan hatinya. Ya, dia tidak mau membahayakan hatinya. Ingat, setan begitu sabar ya untuk menyesatkan anak Adam. Ya, dia begitu sabar menanti kapan waktu lengah ya bagi seseorang itu. Nah, ini perlu kewaspadaan yang ekstra. Ya, letihnya hidup itu ketika kita harus berhadapan dengan musuh kita ini. Itu letihnya kehidupan. Ya, bukan letih mencari nafkah, tidak. Bukan letih ya menjalani rutinitas, tidak sebenarnya. Itu tidak meletihkan.
Apalagi itu sudah selalu kita lakukan ya. Maka jangan lagi mengeluh letih, pekerjaan berat, ini itu nggak berat. Hidup ini tidak ada yang lebih berat selain melawan musuh, yaitu iblis. Bagi yang merasa berada dalam peperangan. Tapi kalau dia merasa dalam perdamaian dengan musuhnya, ya memang tidak merasakan itu satu yang berat, biasa saja. Ya. Nah, tidak akan merasakan itu satu yang berat baginya. Tapi bagi yang mengetahui bahwa ini adalah suatu peperangan yang tiada henti, tiada damai, tidak ada gencatan senjata sedikit pun, maka itulah yang membuat dia letih. Kewaspadaan terus-menerus itu sangat meletihkan. Ya, nah maka mungkin suatu kewajaran jika kita kadang-kadang lengah. Ya, itulah yang disebutkan Nabi bahwa setiap anak Adam ini berdosa. Dan setiap dosa pasti tidak bisa tidak ada peran iblis di situ. Ya, ada peran iblis. Pasti itu karena musuhnya berhasil mengalahkannya. Itulah sebab manusia jatuh dalam dosa. Ketika dia harus mundur ya di dalam kancah peperangan tersebut. Ya, ketika dia harus terpukul ya di dalam kancah peperangan itu. Saat itulah dia jatuh dalam dosa. Ada seorang ulama salaf yaitu Al-Hasan bin Saleh mengatakan, sesungguhnya syaitan membuka 99 pintu kebaikan. Ya. Untuk dapat membuka satu pintu keburukan bagi seorang anak Adam. Ini kata-kata luar biasa sebenarnya ya. Yang membuat kita semakin waspada begitu ya. Yang membuat kita semakin awas terhadap musuh. Ya. Begitulah kesabaran ya iblis dan bala tentaranya ya untuk menjebak anak Adam dalam satu pintu keburukan. Karena dia sudah puas ya untuk menjebaknya ke dalam satu pintu keburukan. Nah, demikian. Apabila ya dia semakin lalai, maka bukan satu pintu keburukan yang terbuka, ya berlakulah pepatah, satu hilang dua terbilang. Maka ya begitu hebatnya ya pertempuran kita dengan musuh kita ini, yaitu iblis dan bala tentaranya, sehingga dia bersedia, dia rela membuka 99 pintu kebaikan, yaitu dibiarkannya seorang anak Adam melakukan kebaikan-kebaikan, tapi untuk membuat dia lengah dari satu pintu keburukan. Ya, dari satu pintu keburukan. Kadang-kadang demikian. Ya, karena dengan satu alasan yang kadang-kadang sepertinya benar, tapi dia jatuh dalam satu keburukan yang lebih besar. Satu, ya mungkin bisa kita andaikan 99 pintu kebaikan itu adalah hal-hal yang nawafil, bukan utama. Tapi satu pintu keburukan yang diterobosnya itu adalah satu keburukan yang utama, keburukan yang besar. Keburukan yang fatal maksudnya, ya. Sementara 99 pintu kebaikan itu adalah satu yang mungkin tingkatannya ya kita katakan biasa, nawafil kebaikan-kebaikan yang sifatnya biasa. Tapi satu pintu keburukan ini adalah pintu keburukan yang besar. Itulah orang-orang yang mungkin dipancing oleh iblis untuk melakukan banyak ibadah. Ya, tapi iblis berhasil menjebaknya dari satu pintu keburukan, yaitu apa? Bid'ah. Sehingga apa? Ibadah yang banyak itu ya menjadi ya tertutup karena satu pintu bid'ah yang terbuka ini. Apa kata ulama salaf ya semakin bersungguh-sungguh seorang itu di dalam ya kebid'ahan, ya banyak dia melakukan amalan-amalan dengan bid'ahnya itu, ya maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Illazdada minallahi bu'dan. Kenapa? Karena satu pintu keburukan yang dibuka oleh iblis untuk baginya ini adalah satu pintu keburukan yang fatal. Sementara 99 pintu yang terbuka tadi, ya mungkin hal-hal yang tidak ya kita katakan penting ya. Ya bukan hal yang utama. Nah demikian. Maka dia disibukkan dengan itu. Ya sehingga dia lupa ya satu pintu keburukan yang
telah dia masuki itu. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, jadi ini menuntut ya kita katakan kewaspadaan yang terus menerus, ya, tidak putus, ya, setiap saat, dan itulah yang paling letih dalam hidup, ya, sampai kepada kita katakan momen terakhir, ya, yaitu ketika seorang menghadapi sakarat, ya, itu juga terus, ya, iblis dan bala tentaranya, bahkan momen itulah yang paling berat, ya, bagi seorang hamba untuk melawan musuhnya ini, karena dia berusaha untuk menghalangi, ya, anak Adam itu dari kalimat tauhid, dari la ilaha illallah, ya. Nah, demikian. Maka kita sebutkan sebelumnya, ya, bahwa hati-hati dengan prinsip saya buat dosa nanti saya bisa bertaubat darinya. Kenapa? Karena dosa itu meninggalkan noda, meninggalkan bekas. Ya, tidak hilang begitu saja, ya. Dia meninggalkan, menyisakan buram pada hati. Walaupun di catatan buku amal kita dosa itu sudah dihapus, tapi tidak bisa begitu saja terhapus dari hati dosa itu. Karena buramnya masih tersisa. Dan ini yang akan diangkat kembali, dibuka kembali oleh iblis. Pada saat kapan? Pada saat apakah itu? Yaitu pada saat orang itu menghadapi sakarat. Maka akan dibuka kembali memori dosanya. Sehingga dia terhalang dari, ya, hal yang sangat penting, ya, dalam hidupnya, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir usianya. Ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menghadapi momen-momen yang sangat krusial itu. Ya, maka jangan sekali-kali kita meremehkan dosa dengan alasan saya bisa bertaubat darinya. Ini saya lakukan yang terakhir kali, habis itu saya bertaubat. Ya, memang betul dia bertaubat. Ya, orang seperti itu kadang-kadang menggunakan satu, ya, kita katakan prinsip-prinsip ataupun kaidah-kaidah yang dia tahu, ya, memang seperti itu, bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Kalau hamba itu bertobat akan diampuni. Betul, ya, akan diampuni. Tapi hati-hati dengan buram dosa yang tersisa dalam hati. Ya, nah demikian. Maka para ulama salaf dahulu pernah ada yang berkata, aku tahu musibah yang menimpaku saat ini karena dosa yang aku lakukan puluhan tahun yang lalu. Ya, demikian, ya. Maka taubat itu harus terus diperbaharui, dia kita katakan diulang-ulang supaya, ya, buram dosa itu betul-betul bisa diminimalisir. Ya, nah demikian. Sehingga tidak ada lagi celah untuk terbetik dalam hati untuk kembali kepada dosa itu. Itu makanya orang yang buat dosa ada kemungkinan, bahkan besar kemungkinan dia kembali kepada dosanya. Ya, mungkin sekarang tren istilahnya hijrah, ya, hijrah. Ya, hijrah itu tidak sesimpel yang dibayangkan. Ya, ketika hijrah bukan berarti setan itu kalah, enggak. Dia belum kalah. Dia baru kalah ketika seorang hamba itu, ya, berhasil menutup dirinya, usianya dengan husnul khatimah. Ya, maka tidak ada lagi peluang baginya, sudah. Ya, nah demikian. Ya, ketika setan berhasil dikalahkan, ya, dengan, ya, kita katakan keyakinannya, dengan ilmunya, disitulah dia kalah. Tapi sebelum, ya, kita katakan anak Adam itu meninggalkan dunia ini, maka setan tidak pernah menyerah. Dia tidak akan mengibarkan bendera putih. Nah demikian. Ya, maka ada kemungkinan orang yang buat dosa itu kembali kepada dosanya. Dan itu yang, ya, terjadi, ya, yang terjadi di dalam realita kehidupan. Ya, simple. Satu dosa yang mungkin sering kita ulang-ulang, ghibah misalnya. Mungkin sudah tidak terhitung berapa kali kita bertaubat dari ghibah. Kemarin, ya, mungkin setahun yang lalu bertaubat dari ghibah. Tapi beberapa bulan kemudian jatuh lagi dalam dosa yang sama, ya, sama, ghibah lagi. Dan dia taubat lagi. Dia taubat lagi. Ya, nah demikian. Maka kemungkinan untuk kembali kepada dosa akan semakin kecil kalau dia terus memperbaharui taubatnya. Ya, jangan berpuas diri dengan saya sudah bertaubat. Iya. Lalu apakah ketika kita bertaubat setan membiarkan kita? Setan mengibarkan bendera putih, saya kalah karena hamba itu bertaubat? Tidak. Nah, dia tahu,
bagaimana kondisi hati seseorang. Ya, yang dia tunggu adalah kelengahan. Yang dia tunggu adalah kelengahan hamba tersebut. Ya, jadi dari situ kita bisa merasakan betapa letihnya hidup di dunia ini ketika harus berhadapan dengan musuh, ya, bebuyutan, ya, Bani Adam, yaitu iblis dan bala tentaranya. Wallahu a'lam bishawab. Al-A'mash pernah mengutarakan seorang laki-laki bercerita, ya, kepada kami bahwa dia pernah berbicara dengan bangsa jin. Jin-jin itu berkata, tidak ada yang paling sulit untuk kami sesatkan melebihi orang yang mengikuti sunnah. Ya, itu agak angel lah, kata istilah orang Jawanya, agak berat lah, atos. Untuk menyesatkannya perlu tipu daya, trik-trik yang panjang begitu, harus ya seperti itu tadi ya, kadang-kadang perlu jalan yang berlika-liku ya, untuk bisa mengelabui ya orang ini, yaitu orang yang mengikuti sunnah ini. Ya, bagaimana melonggarkan ikatan tali ilmunya, ya, dengan apa? Dengan lupa sekali, 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya dia lalai, ya. Lalu dengan hawa nafsu, memancingnya dengan hawa nafsu, dan sulit bagi iblis untuk menyesatkan orang ini, yaitu orang yang mengikuti sunnah ini. Sedang para pengikut hawa nafsu, yaitu ahli bid'ah, kami benar-benar mampu mempermainkan mereka. Ya, bahkan ini dijadikan sebagai penyambung lidah mereka. Nah, demikian para ini Al-A'mash, ya, dia menceritakan hal ini kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya, mudah-mudahan ya, ini bermanfaat bagi kita semua, ya, menjadi satu penggugah bagi kita bahwa ya inilah yang paling letih ya dalam kehidupan, yaitu tetap waspada terhadap ya kita katakan musuh kita, ya, dan kewaspadaan yang tepat dan terus-menerus itu adalah sesuatu yang sangat meletihkan dan melelahkan. Namun itu bagi yang merasakan dia berada dalam pertempuran melawan musuhnya, bukan orang yang sedang berdamai dengan musuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini. Masih berkaitan dengan makna tablis dan ghurur. Ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan kita awali dari pesan singkat hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam, maka Allah melaknatnya dan mengusirnya dari surga. Saya ingin tanyakan bagaimana iblis bisa mengganggu Nabi Adam yang masih di dalam surga, padahal Allah telah mengusirnya dari surga. Mohon nasihat Ustaz. Syukran. Iya. Ya, tentunya itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Seperti itulah yang telah digariskan dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua ada sebabnya, ya. Nah, sampai ya bisikan itu ke telinga Adam yang ada di dalam surga. Dan ini juga menunjukkan keuletan, ya, kegigihan, kesabaran, ya, dan kesungguhan iblis untuk menggoda Adam yang ada di dalam surga itu. Jadi bukan harus dari dekat, ya, dan bisa juga melalui perantara orang yang lainnya. Ya, nah demikian. Ya, sehingga sampailah bisikan itu kepada Adam, ya, di dalam surga. Sehingga Adam melakukan apa yang dibisikkan, was-was yang disampaikan oleh iblis kepada Adam. Ya. Nah, mungkin sama ya di bulan Ramadan, iblis, setan, ya, jin-jin yang durjana, jin-jin yang direkrut oleh iblis menjadi pasukannya, itu diikat pada bulan Ramadan. Diikat mereka. Betul diikat. Ya, wa suffidatis syayatin wa maradatil jin, ya. Begitu ya disebutkan di dalam riwayat bahwa jin-jin yang durjana, syayatin, setan-setan itu diikat pada bulan Ramadan. Tapi bukankah di bulan Ramadan banyak juga orang yang melakukan maksiat dan dosa?
yang kita sebutkan tadi kaedahnya, ya, bahwa tidak ada dosa melainkan di situ pasti ada peran iblis dan setan di dalamnya, ya pasti ada. Nah, demikian di bulan Ramadan, banyak orang yang buat dosa, nggak puasa, nggak sholat, bahkan berbuat maksiat di bulan Ramadan. Ya, mungkin banyak yang bertanya, bukankah iblis diikat? Iya betul diikat. Tapi walaupun dia diikat, dia tetap melancarkan was-wasnya. Ya, dia tetap membisikkan was-wasnya kepada anak Adam dalam keadaan terikat, dalam keadaan dia terusir dari sorga. Ya, dia terus melancarkan ya, usahanya untuk menyesatkan anak Adam. Ya, nah demikian. Ya, itulah yang ya apa namanya kita gambarkan tadi ya. Bagaimana sabarnya iblis, sabarnya musuh kita ini untuk menyesatkan anak-anak Adam. Ya, tadi dia bisa buka 99 pintu kebaikan. Dia itu maksudnya banyak pintu kebaikan, supaya hamba ini lengah dari satu pintu keburukan. Ya, lengah dari satu pintu keburukan. Ya, luar biasa ini. Ini membuat kita harus terus awas dan waspada. Walaupun kita tahu kita mungkin tidak selamanya bisa awas dan waspada ya. Ada kalanya lengah seperti Adam alaihissalam lengah, satu waktu lengah ya. Dan iblis ini coba lihat, dia terus mengatakan kepada Adam, innilakum malaminan nasihin, sungguhnya aku ini ya bagi kalian berdua adalah orang yang beri nasihat ya. Terus ya, hingga pada akhirnya ketika iblis berkata kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla, iblis pun tergoda ya. Adam pun tergoda. Akhirnya Adam makan ya buah ya yang dari pohon yang terlarang untuk didekati tadi ya. Inilah saat-saat lengah ya. Nah, demikian ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ya. Teknisnya kita nggak tahu rinciannya ya, tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala ya, semuanya atas kuasa Allah juga ya. Ya, seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan di Lauhul Mahfuz, semua pasti ada sebab akibatnya. Ya, tapi ya bisikan itu sampai ke Adam ya. Nah, di dalam surga walaupun dia sudah diusir dari surga. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih bertanya melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah benar orang yang berbuat dosa beralasan bahwa jatuhnya dia kepada kemaksiatan karena ini yang telah Allah tentukan kepadanya? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, dari satu sisi benar ya. Bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah takdir Allah. Nggak ada yang terjadi di luar takdir Allah. Kalau ada sesuatu yang terjadi di luar takdir Allah, berarti ada takdir yang lain. Artinya ada kekuatan yang lain lebih kuasa, lebih kuat daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma dia salah mengartikan itu, dia salah memahami itu ya. Bahwa dosa itu tidak disukai Allah, bahwa dosa itu adalah ya tipu daya dari musuhnya. Ya, bahwa itu adalah keberhasilan, kesuksesan musuhnya. Nah, dia tidak memahami itu ya, bahwa Allah tidak suka dengan perbuatan dosa itu walaupun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, ini mungkin menimpa ya, kita telah bahas sebelumnya kelompok-kelompok yang menyimpang ya. Salah satunya adalah Jabariyah ya. Yang mengatakan inti dari pemikiran mereka itu bahwa maksiat itu ya terjadi ya karena atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Dia menafikan sama sekali kehendak manusia, dan ini tidak realistis sebenarnya. Kenapa? Karena kenyataannya manusia dikasih kehendak. Ya. Ya, maka coba ya mungkin wajahnya ditampar lalu katakan kepadanya ini sudah takdir Allah, apakah dia bisa nerima? Ya, ditempeleng wajahnya ya tap gitu ya, lalu dikatakan kepadanya ini sudah takdir, jangan marah. Jangan balas, jangan marah. Bersenanglah, bergembiralah karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia gembira? Apakah dia senang atau marah? Ya, nah, ya demikian ya. Bahwa itu semua ya memang takdir Allah, tapi Allah tidak suka kepada keburukan dan kejahatan ya, dosa dan maksiat, kedurhakaan Allah tidak suka. Nah, ini yang dia lupa. Ya, nah demikian. Jadi ini orang-orang yang ingin menafikan kehendak manusia ya dalam kehidupan. Bahwa itu terjadi, dosa itu terjadi atas kehendak dia.
Ada peran kehendaknya di situ. Ya. Nah, bukan semata-mata ini kehendak Allah, saya cuma ikut saja apa yang sudah menjadi takdir, tidak. Allah kasih pilihan. Ya, fahadainahun najdain. Allah kasih dua jalan ya, hitam putih. Itulah dia kehidupan, ada hitam, ada putih. Ada baik, ada buruk. Manusia di antara keduanya. Ya, nah demikian. Dan dia dihadapkan kepada pilihan itu. Ya. Kenapa dia dihadapkan kepada pilihan itu? Karena dia diberi kehendak. Ya, itu kekuatan akal manusia. Kekuatan akal manusia adalah dibekali dengan kehendak tadi. Ya, itu yang membuat mereka kuat dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang itu tidak diberikan kepada makhluk-makhluk lain yang jauh lebih kuat, lebih besar dari manusia. Ya, nah, apakah itu dia mau nafikan? Nah, tentunya itu sangat ya bertentangan ya dengan kenyataan. Dia ingin lari dari kenyataan, dari realita. Sementara dia tidak bisa lari dari itu. Nah demikian. Makanya ya coba pukul kepalanya dan katakan, ini takdir Allah. Sadarkah dia? Kalau nggak sadar juga berarti dia mungkin gila. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai iktitam atau penutup, silakan. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Alhamdulillah tadi kita sudah jelaskan bab keempat ya dari buku Talbis Iblis ini tentang talbis dan gurur ya. Apa itu talbis? Ya, apa itu gurur? Dan istilah-istilah yang semakna dengannya seperti tazyin ya, ighwa dan sejenisnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan ya, dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa bahas bab-bab yang lebih mendalam lagi tentang talbis iblis. Yang pertama nanti yaitu talbis iblis dalam aspek akidah ya dan din. Ya, ini yang ya sebenarnya ini proposal utama iblis ya, yaitu menyesatkan manusia dalam hal akidah ya. Nah, karena itulah dia ikatan hati ya. Kalau ikatan hati ini sudah terburai, hati itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Orang yang tidak punya akidah selesai, dia tidak bisa mengendalikan hatinya lagi, hatinya sudah diobrak-abrik oleh syaitan. Nah demikian, dan itu sangat penting. Maka ya perkara yang paling penting untuk kita jaga dan jangan lengah sekejap sekedip mata pun adalah menjaga akidah, ya, menjaga keutuhan la ilaha illallah dalam hati kita. Jangan ada satupun yang bisa melemahkan ataupun bahkan mengurai ya tali ikatan itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.